Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini untuk proyek kelas kelompok kami akan berjudul Transformasi Digital JDIH Kabupaten Gresik untuk meningkatkan layanan informasi produk hukum. Di kelompok 2 yaitu ada 3 orang, Mas Afandi Halid Sauri, Mas Azwar Septian, dan saya sendiri Ayu Prania Arinda. Next, untuk abstrak penelitian yang kami angkat yaitu Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum atau JDIH Kabupaten Gresik bertujuan untuk memberikan akses mudah dan cepat terhadap dokumen hukum. Namun, implementasinya menghadapi tantangan seperti kesulitan akses, rendahnya minat baca, dan pemahaman isi dokumen. Penelitian ini menggunakan metode bisnis model Canvas atau BMC, Value Proposition Canvas atau PVC, dan Technology Readiness Level atau TRL untuk mengevaluasi dan mengembangkan layanan JDIH. BMC untuk memetakan proses bisnis, PVC untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna, dan TRL untuk menilai kesiapan teknologi yang dikembangkan. Hasil penelitian diharapkan meningkatkan reputasi dan kualitas layanan instansi pemerintah, serta peningkatan kepuasan dan kepercayaan pengguna. Penelitian ini juga memberikan dasar evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan dan optimalisasi sumber daya dalam pengelolaan JDIH Kabupaten Gresik. Outline presentasi kami kali ini ada 5 poin, yaitu yang pertama pendahuluan, kedua kajian pustaka dan dasar teori, ketiga metodologi penelitian, keempat hasil dan pembahasan, dan yang kelima terakhir kesimpulan dan saran. Yang pertama untuk pendahuluan, berikut adalah latar belakang dari penelitian ini, yaitu yang pertama arahan Kemenkumham untuk membuat abstrak perundang-undangan. Latar belakang yang kedua, pengguna seringkali mengalami kesulitan dalam pencarian produk hukum. Tiga, rendahnya minat baca. Yang keempat, pengguna sering mengalami kesulitan juga dalam memahami isi dari dokumen hukum. Dan yang kelima, database abstrak kurang optimal apabila hanya disimpan untuk internal saja. Nah, rumusan masalah penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana praktek bisnis bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik saat ini, terutama dalam pengolahan JDIH. Kedua, bagaimana meningkatkan layanan website JDIH Kabupaten Gresik untuk memudahkan pengguna dalam mengakses produk hukum. Dan yang terakhir yaitu bagaimana memastikan bahwa teknologi yang dikembangkan mendukung peningkatan layanan produk hukum pada website JDIH Kabupaten Gresik. Tujuan penelitian kami yaitu yang pertama, melakukan analisis model bisnis menggunakan BMC untuk memahami praktek bisnis saat ini di bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik. Yang kedua, memberikan gambaran kepada tim pengembang bagaimana keinginan pengguna dan merumuskan rekomendasi perbaikan layanan produk hukum pada website JDIH Kabupaten Gresik dengan menggunakan VPC. Dan yang terakhir, menilai dan memastikan kesiapan teknologi yang akan dikembangkan dalam layanan produk hukum pada website JDIH Kabupaten Gresik untuk mendukung implementasi yang efektif. Untuk ruang lingkup penelitian kami, yang pertama, penelitian ini terbatas pada analisis dan pengembangan layanan JDIH yang dikelola oleh bagian hukum Sekda Kabupaten Gresik. Kedua, penelitian ini memfokuskan pada kebutuhan harapan pengguna layanan JDIH, terutama dalam hal aksesibilitas dan kepuasan pengguna terhadap informasi produk hukum yang disediakan. Ruang lingkup yang ketiga, penelitian ini menggunakan BMC, VPC, dan TRL sebagai kerangka utama dalam analisis dan pengembangannya. Dan yang keempat, data yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada data yang tersedia dan dapat diakses selama periode penelitian. Untuk manfaat penelitian kami, yang pertama, manfaat bagi instansi pemerintah Kabupaten Gresik yaitu peningkatan reputasi bagian hukum Sekda Kabupaten Gresik sebagai dasar untuk mengevaluasi dan mengukur kualitas layanan website JDIH yang telah ada dan pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan dan harapan pengguna. Sedangkan manfaat bagi pengguna yaitu meningkatnya kepuasan dan rasa percaya pengguna terhadap layanan informasi produk hukum JDIH dan instansi Pemkab Gresik. Kedua, lebih mudah dalam mencari dan mengakses
produk hukum sehingga meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, sebagai alat edukasi yang mampu membantu meningkatkan minat baca dan pemahaman masyarakat tentang peraturan hukum yang berlaku. Adapun sistematika penulisan penelitian kami yaitu yang bab pertama pendahuluan, bab kedua kajian pustaka dan dasar teori, bab ketiga metodologi penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, dan bab 5 kesimpulan dan saran. Baik, saya lanjutkan untuk kajian dasar pustaka. Oke, di sini akan dibahas terkait kajian pustaka untuk bagian hukum sekretariat Kabupaten Gresik. Di Kabupaten Gresik ini bagian hukum itu terdiri dari 3. Kita lihat suborganisasi ya. Ada kepala bagian hukum paling atas, terus di bawah itu ada subbagian produk hukum daerah, subbagian bantuan hukum dan hukum, dan subbagian kajian evaluasi dan dokumentasi hukum. Oke. Bagian hukum sendiri merupakan unsur pelaksana pemerintah Kabupaten Gresik yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan koordinasian administrasi perumusan kebijakan serta pendanaan administrasi di bidang penyusunan produk hukum daerah. Di sini mereka bertekad untuk menjadi Gresik baru yang lebih mandiri, sejahtera, berdaya saing, dan berkemajuan berlandaskan akhlakul karimah. Ada 5 fungsi dari tim ini, bagian hukum ini, antara lain pelaksanaan, koordinasi, dan koordinasi kebijakan dan perencanaan. Jadi bagian dari sisi perencanaan, yang kedua bagian perumusan, dari koordinasi perumusan. Terus yang ketiga koordinasi pelaksanaan. Jadi yang pertama perencanaan, perumusan, pelaksanaan. Yang keempat monitoring. Jadi memang saling berkesinambungan antara 4 fungsi tersebut. Yang kelima adalah pelaksanaan tugas kegiatan lainnya. Ini adalah ringkasan dari tugas umum dari bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik. Next. Nah ini jadi Kabupaten Gresik ini tampilan profilnya seperti ini. Ini contoh website Jedia Gresiknya. Jadi komponen utamanya tuh portal web Jedia itu menyediakan akses informasi hukum seperti peraturan daerah dan keputusan bupati dengan fitur pencarian yang memudahkan pengguna menggunakan dokumen yang relevan. Terus yang kedua basis data hukum, kumpulan data dan dokumen hukum yang dikelola secara digital untuk memudahkan pencarian dan akses. Yang ketiga layanan pengguna, fasilitas yang membantu pengguna dalam mencari, memahami, dan memanfaatkan informasi hukum yang tersedia. Yang keempat, interoperabilitas, kemampuan JDH untuk berintegrasi dengan sistem informasi lain di tingkat lokal dan nasional guna memastikan kelengkapan dan operasi informasi hukum. Next. Nah, di sini ada beberapa metode yang kita gunakan. Salah satunya BMC ya. BMC ini sebenarnya penggabungan antara segmen pelanggan dan segmen internal ya. Jadi kalau kita lihat yang kanan itu merupakan customer, yang kiri merupakan internal dan ditemukan oleh value proposition yang di tengah-tengah ini. Jadi kombinasi ini menjelaskan antara model bisnis yang sebagai gambar dasar tentang pemikiran bagaimana usaha diciptakan dan memberikan nilai. Jadi sebenarnya antara lain di ada 9 pokok, ada customer segment, value proposition, channel, customer relationship, revenue stream, key resources, key activities, key partnership, dan cost structure. Jadi memang dia paling efektif, sederhana, dan teruji untuk memahami, mendesain, dan menerapkan sebuah model bisnis baru secara sistematis untuk menganalisis dan inovasi model bisnis yang lama. Oke, next. Nah, di sini kita lihat lagi ada PPC ya. PPC ini sebenarnya konsep yang sangat baik. Kita lihat di sisi kanan merupakan customer profile, di sisi kiri value proposition. Jadi memang customer profile ini dia ada 3 fungsi pokok ya. Customer job merupakan ya suatu kebutuhan yang diinginkan oleh customer ya, yang harus diselesaikan di sisi kiri yang berupa product dan service. Terus ada gains itu sebenarnya manfaat yang didapat oleh customer. Customer itu bagian apa dari produk yang kita sampaikan. Terus pain itu pengalaman negatif yang pernah dirasakan customer ya. Dan di value proposition-nya, di sini ada gain creator dan pain relief ya. Di situ gain creators merupakan manfaat apa yang kita tawarkan dari JDI ini, produk kita sampaikan beri manfaat apa pada customer kita, dan pain relief merupakan sesuatu yang bisa solusi melepaskan pengalaman negatif dari mereka yang pernah rasakan. Oke, next. Nah, di sini lanjutnya adalah kita mengukur sistem teknologi kita dari TRL, teknologi readiness level. Jadi kesiapan teknologi, ketika kesiapan teknologi kita ada 9 tahap ya, dari prinsip dasar, konsep, pembuatan konsep, validasi komponen, demonstrasi model, demonstrasi prototype, sistem lengkap, sama sistem teruji. Jadi nanti dari yang aplikasi JDA ini kita akan meneliti sampai di mana sih kesiapan kita di tingkat 1, 2, 3, atau sampai 9. Dan 9 itu merupakan tingkat tertinggi yang sudah teruji dan bisa di keberhasilan pengoperasian. Oke, next. Baik, berikutnya saya akan jelaskan mengenai metodologi penelitian. Yang pertama adalah diagram alur penelitian kami. Kita awali dengan pengumpulan data, mengumpulkan data primer, sekunder yang relevan
terhadap penelitian melalui kuesioner, wawancara, observasi, atau melihat dokumentasi dan laporan-laporan serta kebijakan-kebijakan terkait. Selanjutnya, kami memetakan bisnis model menggunakan metode BMC untuk menganalisa bisnis modelnya seperti apa untuk mengetahui customer segment, value proportion, dan 9 hal yang sudah dijelaskan tadi. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan melakukan analisa VPC, jadi dari customer segment dan value map value proposition yang muncul di BMC tadi, kita coba memetakan untuk mengidentifikasi harapan atau pain ya mungkin keluhan dari pengguna terhadap aplikasi saat ini. Setelah melakukan analisa VPC, kita mendapatkan kumpulan saran yang akan dikembangkan dan kita melakukan prioritization, ranking, mana yang bisa dikerjakan lebih dulu dan lain sebagainya. Nah, setelah itu saran tersebut kami serahkan kepada tim pengembang atau development untuk melakukan implementasi saran tersebut. Kami tidak menganalisa proses development aplikasi tersebut, kami hanya melakukan uji kesiapan teknologi setelah prototipe atau aplikasi tersebut selesai dibuat oleh tim development. Nah, setelah kita melakukan pengukuran kesiapan teknologi menggunakan metode TRL tersebut, kami mendapatkan sebuah kesimpulan dan saran dan dilanjutkan dengan penyusunan laporan. Metode penelitian yang kami lakukan, kita menggunakan metode BMC untuk menganalisa bisnis proses dari bagian hukum pemilik JDA tersebut. Dilanjutkan dengan metodologi VPC untuk menganalisa kebutuhan dan mendapatkan saran-saran ke depannya. Dan yang terakhir menggunakan metode TRL untuk mengetahui kesiapan aplikasi yang dibuat berdasarkan saran yang muncul dari VPC tersebut. Oke, selanjutnya poin keempat yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, analisa model bisnis dengan metode BMC. Dari gambar yang sebelah kiri, terlihat untuk bisnis model kanvas atau BMC untuk JDIH Kabupaten Gresik mencakup 9 elemen penting. Yang pertama, customer segment. Layanan JDIH Kabupaten Gresik ini ditujukan pada 2 kelompok utama, yaitu pengguna internal dan pengguna eksternal. Pengguna internal meliputi pegawai atau pegawai instansi pemerintah Kabupaten Gresik, sementara pengguna eksternal mencakup masyarakat umum, akademisi, dan pelaku usaha. Yang kedua, dalam value proportion atau proporsi nilai, portal JDIH menawarkan akses mudah ke berbagai dokumen hukum, memastikan bahwa informasi hukum yang diberikan akurat dan transparan, serta mempercepat proses pencarian dan penemuan dokumen hukum. Untuk elemen yang ketiga yaitu channel, mencakup website JDIH sebagai saluran utama untuk menyebarkan informasi hukum, serta media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram untuk menginformasikan pembaruan dan berita terbaru. Selain itu, email juga digunakan untuk komunikasi langsung dengan pengguna terkait permintaan informasi hukum. Elemen yang keempat ada customer relationship. Customer relationship ini dijaga melalui layanan dukungan pengguna yang tersedia dengan hotline atau email. JDIH juga mengumpulkan umpan balik dari pengguna untuk perbaikan layanan dan berinteraksi dengan pengguna melalui media sosial untuk meningkatkan engagement dan responsivitas terhadap kebutuhan pengguna. Pada elemen revenue stream atau arus pendapatan, layanan JDIH diberikan secara gratis sebagai bagian dari layanan publik pemerintah. Karena fokus utama layanan ini adalah pada pelayanan kepada masyarakat, bukan pada keuntungan finansial. Elemen yang keenam yaitu key resources atau sumber daya utama.
yang mendukung operasional JDIH meliputi basis data hukum, infrastruktur IT seperti server, software, dan jaringan, serta SDM kompeten yang terdiri dari tim ahli hukum, IT, dan administrasi yang mengelola dan memelihara portal JDIH. Untuk elemen yang ketujuh ada key activities atau aktivitas kunci, mencangkup pengelolaan dokumen hukum untuk memastikan bahwa semua dokumen terbarukan dan tersedia di portal. Pemeliharaan portal agar selalu tersedia dan berjalan dengan baik, serta sosialisasi untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai keberadaan dan manfaat portal JDIH. Elemen yang ke-8 yaitu kemitraan utama atau key partnership mencangkup beberapa pihak penting seperti kepala daerah, sekretaris daerah, Diskominfo Gresik yang menyediakan dan mengelola infrastruktur teknologi informasi, sekretaris DPRD, instansi pemerintah lainnya untuk integrasi dan sinkronasi data hukum dan didukung oleh tenaga ahli teknologi informasi yang bertanggung jawab dalam pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan sistem teknologi. Dan elemen yang terakhir yaitu cost structure atau struktur biaya, terdiri dari biaya pengembangan dan pemeliharaan IT untuk portal JDIH, serta gaji dan biaya operasional untuk tim yang mengelola portal. Next. Untuk analisa kebutuhan dengan metode VPC ini, ada dua gambar, yang sebelah kiri itu value map, yang sebelah kanan customer profile. Untuk customer profile atau profil pelanggan terdiri dari 3 segmen, yaitu customer job, customer pains, dan customer gains. Customer profile atau profil pelanggan, yang segmen customer job atau tugas pelanggan terdiri dari kebutuhan informasi hukum, mengakses dokumen hukum, pemahaman yang jelas, dan mengikuti pembaruan hukum. Untuk customer pains atau masalah pelanggan, di sini ada kesulitan akses, antarmuka tidak intuitif, informasi tidak terupdate, kesulitan memahami isi dokumen hukum, dan minat baca rendah. Untuk customer gains atau keuntungan pelanggan, JDIH di sini akses cepat dan mudah, kemudahan navigasi, informasi terupdate, pemahaman yang lebih baik, meningkatkan kepatuhan hukum. Lalu untuk gambar yang sebelah kiri atau value map, itu terdiri dari 3 segmen juga, yaitu produk dan service, pain relievers, dan gain creators. Untuk segmen product and service, di sini ada portal JDIH, fitur pencarian, dan notifikasi pembaruan. Untuk segmen pain relievers atau penghilang masalah, di sini ada meningkatkan infrastruktur IT, desain ulang antarmuka, implementasi sistem pemberitahuan, dan optimalisasi pencarian serta penyediaan penjelasan ringkas. Dan yang terakhir, segmen gain creators atau pencipta keuntungan, ada optimalisasi kinerja, desain responsif, pembaruan otomatis, fitur penelusuran lanjutan, integrasi dengan platform lain, dan penyediaan materi edukasi. Melalui analisa VPC ini, ada 10 saran terkait JDIH yang ada saat ini. Dan 10 saran ini kami berdiskusi dengan bagian hukum serta Diskominfo. Kami membagi menjadi 3 prioritas. Prioritas utama, menengah, dan rendah. Untuk prioritas utama ada 5 saran. 4 saran utama itu dapat dilakukan dengan mendevelop chatbot interaktif berbasis AI. Dan saran yang nomor 5 yaitu meningkatkan infrastruktur IT itu tidak bisa dilakukan dengan chatbot AI, namun bisa dilakukan dengan menambahkan investasi untuk memastikan kinerja efisien dan andal. Nah, keuntungan chatbot interaktif berbasis AI ini, yang pertama, desain ulang antarmuka, optimalisasi pencarian, implementasi sistem pemberitahuan, dan penyediaan penjelasan ringkas. Next. Baik, untuk pengujian chatbot AI untuk tingkat kesiapan teknologi,
Jadi ada 9 tahap ya, ada 9 tingkatan. Yang pertama merupakan konsep prinsip dasar. Dari prinsip dasar itu di sini kita lihat dari 3 poin semuanya memenuhi dari asumsi, studi data, sama hipotesis. Terus yang kedua kita bisa masuk pada pengujian pada konsep pada saat di sini ada sekitar 12 poin. 12 poin itu antara lain sistem JDH, terus studi data, desain secara teoritis, elemen-elemen dan lain-lain dari 12 poin itu semuanya memenuhi juga, sehingga untuk tingkat TKT 1 dan TKT level 2 CRBTM lolos, jadi memenuhi 2 TKT tersebut. Next, untuk TKT level 3 kategori pengujian konsep ya. Di situ kita ada sekitar 9 poin, antara lain analisis, karakteristik, uji, model, dan pengembangan teknologi. Dari 9 poin tersebut itu kesiapan Leon lain memenuhi, jadi 100% terpenuhi sehingga lolos TKT level 3. TKT level 4 ini merupakan pengujian seperti dalam kondisi laboratorium, istilahnya belum dalam kehidupan sebenarnya. Itu sekitar ada 8 poin juga. Di situ ada teknologi, data jadi atau uji secara individual, dan hasil ujinya, percobaan fungsi, dan lain-lain memenuhi. Jadi untuk TKT 3 dan 4 juga terpenuhi. 1 sampai 4 Chatbot AI sudah masuk dalam kategori diterima. Next, untuk TKT level 5, di sini juga merupakan simulasi dalam kondisi yang relevan, tapi belum prototype ya, lingkungan relevan. Nah, di sini juga kita lihat dari sekitar 8 poin. Di sini ada rata-rata dan untuk chatbot AI sudah mulai juga untuk TKT level 5. TKT level 6 ini merupakan pembuatan prototype tapi dalam skala simulasi juga, tapi belum dalam lingkungan sebenarnya ya. Di sini ada sekitar 6 poin. Chatbot AI juga memenuhi semua poin tersebut. Terus dalam TKT level 7 ini merupakan bentuk prototipe yang sudah dites dalam lingkungan sebenarnya. Di sini juga ada sekitar 11 poin. Chatbot AI juga sudah memenuhi. Jadi untuk kategori sampai 7, tingkat 7 yang merupakan prototipe yang sudah dicoba di lingkungan yang relevan, itu sudah memenuhi Chatbot AI. Oke. Nah, untuk TKT level 8 dan TKT level 9 ini merupakan tingkat yang lebih tinggi lagi. Jadi TKT level 8 itu merupakan kategori yang sudah melakukan demonstrasi di lingkungan yang lebih real ya. Dan yang 9 itu merupakan pengujiannya sudah tidak melalui kegagalan dan semua sudah berfungsi dengan baik. Untuk TKT 8 ada 2 poin tidak lolos. Jadi antara lain itu sistem JDA tidak telah memenuhi semua kualifikasi melalui serangkaian tes dan evaluasi komprehensif design testing and evaluation. Aplikasi JDA sekarang siap digunakan. Itu masih belum lolos, jadi tidak terpenuhi untuk TKT 8. Untuk TKT 9 ada sekitar 8 faktor tidak terpenuhi semua. Jadi memang dari kesimpulan kami adalah kesimpulan kami untuk TRL-nya ini Chatbot AI hanya sampai TKT level 7 untuk prototipe yang sudah untuk diuji di lingkungan yang relevan. Next. Baik, berikutnya setelah kita menjelaskan mengenai hasil penelitian kami, kita masuk ke kesimpulan dan saran. Jadi sesuai dengan tujuannya, kesimpulan yang dapat kita ambil, yang pertama kita memahami bisnis model dari bagian hukum yang mengelola aplikasi JDH ini menggunakan metode PMC. Kami memahami praktik bisnisnya, terus kita juga memahami segmentasi pelanggan siapa saja. Nah, kesimpulan yang kedua, berdasarkan data dari BMC atau output dari BMC itu tadi, kita melakukan step lebih lanjut untuk memahami kebutuhan, masalah, dan harapan pengguna JDIH menggunakan metode VPC. Jadi kami memahami customer P-nya dan kami juga memberikan saran-saran, 10 saran yang mana kami juga kategorikan menjadi 3 prioritas setelah berdiskusi dengan bagian hukum selaku stakeholders dari dan Kominfo ya selaku stakeholders dari aplikasi JDIH ini. Dan kesimpulan yang terakhir, setelah tim development membuat chatbot AI tersebut, kami melakukan pengujian tingkat kesiapan teknologi dengan metode TRL. Dari hasil pengujian kami mendapatkan bahwa
aplikasi tersebut atau chatbot AI, chatbot interaktif berbasis AI tersebut masih di TRL 7, jadi masih semacam prototype yang nantinya masih bisa dilanjutkan lagi agar dapat live di mesin production dan dapat digunakan secara massal oleh pengguna nantinya. Dan yang terakhir, mengenai saran pengembangan, sebenarnya ini sudah disampaikan di analisa ranking VPC tadi. Jadi kita menjelaskan sedikit 6 saran yang belum bisa diimplementasikan atau diselesaikan dengan pembuatan chatbot interaktif berbasis AI tadi. Yang pertama, pasti meningkatkan struktur IT ya, dengan penambahan investasi untuk mengupgrade server, menstabilkan internet, dan penggunaan cloud, database, ataupun aplikasi agar untuk menjaga sustainability ke depannya. Yang kedua, ini prioritas penengah, pengembangan desain yang lebih responsif. Jadi bukan chatbotnya, tapi desain utama dari halaman JDIH agar lebih sederhana, navigasinya lebih mudah, dan lebih user friendly. Yang berikutnya, pembaruan otomatis. Jadi tidak harus menunggu orang untuk mensubmit sebuah data, tapi bisa juga sistem ini semacam crawling data dari aplikasi lain atau mungkin dari sumber-sumber yang lain yang nantinya dapat terreplikasi ke sistem ini. Apalagi hal itu terkait dengan aturan-aturan pemerintahan. Yang ketiga, masih di level medium, yaitu penyediaan materi edukasi. Jadi tidak hanya sekedar teks, mungkin lebih bisa lebih interaktif ya, dengan konten video, dengan mungkin artikel atau mungkin live webinar dan lain sebagainya. Dan yang kelima, itu pengembangan fitur penelusuran lebih lanjut, bukan berarti fitur penelusuran atau search engine saat ini tidak bagus, tapi mungkin ke depannya bisa lebih advance lagi, mungkin dengan pencarian kita hanya posting sebuah gambar, atau mungkin kita hanya menggunakan suara, nanti mereka akan atau sistem akan mencari konten-konten yang terkait. Dan yang terakhir, saran dari penelitian ini yaitu mengintegrasikan dengan platform lain. Apalagi ini aplikasi pemerintahan yang saling terkait, jadi mungkin bisa dikembangkan API untuk mengintegrasikan data dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Demikian presentasi hasil penelitian kami. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.